Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Dalam sebuah proses perawatan luka, ada suatu proses penyembuhan di mana biasanya luka setelah operasi akan dijahit. Itu merupakan salah satu teknik di mana namanya adalah primary intention healing ataupun proses penyembuhan dengan cara dijahit. Ini merupakan langkah awal untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka, khususnya adalah luka post operasi. Banyak sekali kasus-kasusnya seperti post operasi laparotomi, post operasi fraktur ataupun post op kecelakaan yang biasanya memang harus dijahit. Dalam artian apa? Dalam artian adalah untuk mempercepat proses menyatunya jaringan kulit. Ada beberapa permasalahan yang sering muncul dalam kasus luka jahitan setelah operasi, di mana kemarin juga banyak sekali yang menanyakan perihal masalah-masalah tentang luka jahitan yang seringkali ada komplikasi seperti infeksi, seperti jahitan tidak jadi ataupun jahitan lepas, sehingga menimbulkan permasalahan yaitu adanya lubang di antara jahitan-jahitan bekas operasi. Dan juga yang menjadi pertanyaan dari para pemirsa sekalian adalah apakah bekas operasi ini akan sembuh atau harus dioperasi lagi. Dan juga apabila luka tadi mengeluarkan nanah dan terjadi peradangan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara perawatan yang baik dan benar. Di kesempatan kali ini untuk para pemirsa channel Mantri Luka dan untuk para pemirsa semuanya, saya akan menjelaskan bagaimana tata laksana ataupun penyebab-penyebab terjadinya luka jahitan yang sampai terjadi bolong ataupun sampai terjadi infeksi pada luka tersebut dan bagaimana solusinya. Maka dari itu silahkan tonton video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan solusi yang diinginkan bagi para pemirsa sekalian ataupun pasien yang sedang mengalami luka jahitan bekas operasi. Oke. Jadi yang ingin saya jelaskan untuk para pemirsa sekalian adalah biasanya yang sering terjadi pada luka-luka operasi ini yang ada jahitannya adalah luka tersebut biasanya tidak menyatu dikarenakan adanya kontaminasi bakteri ataupun infeksi pada luka tersebut. Yang akhirnya jahitan yang harusnya rapat, jahitan tersebut ternyata terbuka. Ya. Dan juga dari sela-sela jahitan mengeluarkan cairan ataupun mengeluarkan nanah. Itu pertandanya ada suatu masalah yang harus segera ditangani. Dan juga pada pasien-pasien yang biasanya obesitas ataupun kegemukan, itu rentan sekali terjadi jahitan yang terbuka. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena lemak di perut menarik jahitan. Apalagi pasien tersebut istirahat total di tempat tidur yang akhirnya lemak perut ini menarik ke samping-samping perut. Yang akhirnya jahitan juga ikut tertarik. Nah, hal itu juga menjadi penyebab nantinya bekas jahitan tadi bisa terbuka kembali. Dan ada juga permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin dari para pemirsa juga mengalami hal tersebut. Seperti terjadinya infeksi, ya. Cara perawatan yang kurang tepat, di mana hal ini biasanya memang seringkali menyebabkan jahitan terbuka. Ataupun kurangnya nutrisi pasien yang biasa memang dari para pemirsa sekalian. Kalau dalam bahasa Jawanya ini adalah tarak ya. Takut untuk memakan seperti putih telur, seperti ikan laut yang biasanya mitos-mitosnya adalah kalau kita ada luka makan ikan laut, makan telur ya, akan terjadi luka yang semakin parah.
Mitosnya kan seperti itu. Nah, jelasnya nanti bisa ditonton di video saya, apa saja mitos dan fakta dalam perawatan luka, ya. Oke, dan hal ini terkadang juga ada yang dalam proses perawatannya masih kurang tepat. Contohnya adalah untuk menampung cairannya pada luka bekas operasi ini yang berlubang itu dimasukkan kasa. Itu merupakan suatu hal yang kurang tepat. Biasanya akan menambah masalah dan juga biasanya akan membuat luka tersebut semakin melebar. Bisa saja ya luka tersebut mudah sekali pendarahan dikarenakan apa? Dikarenakan lubang tadi yang diisi itu merupakan benda asing. Dan apabila salep yang diberikan kurang tepat dan hanya dimasukkan kasa saja, akan terjadi pendarahan pada lubang bekas operasi tadi. So, bagaimana sih cara perawatannya yang baik untuk luka jahitan setelah operasi ataupun post operasi ya? Oke, saya akan jelaskan. Dimulai dari bagaimana cara mencuci lukanya. Sebenarnya untuk mencuci luka bekas operasi cukup dengan menggunakan NaCl ataupun cairan infus, diirigasi dan juga dibersihkan sekitar jahitan, kulit sekitar jahitan dan juga jahitannya silahkan dibersihkan dengan baik. Oke. Nah, apabila luka tersebut tidak ada jaringan yang terbuka, boleh silakan diberikan povidone iodine, tidak ada masalah ya. Jadi kalau lukanya itu sudah rapat jahitannya, boleh diberikan povidone iodine saja lalu ditutup ya. Itu boleh. Nah, beda kasusnya lagi apabila ada salah satu jahitan yang jahitannya ini terlihat renggang ataupun adanya tarikan yang berpotensi jahitan tersebut putus ataupun ada bagian-bagian kulit yang terbuka. Nah, itu nantinya untuk perawatannya metodenya berbeda ya. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah ketika sudah mencuci luka terus terlihat jaringan yang terbuka, itu harus benar-benar dibersihkan dan diberikan antiseptik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang tidak bisa membuang jaringan mati, boleh ya silakan langsung diberikan salep. Untuk salepnya silakan carilah salep yang berbentuk hidrogel ya ataupun gel ya seperti duoderm gel, seperti amor gel ataupun yang ada kandungan antimikrobanya. Contohnya adalah Star Ag ataupun memakai antimikroba yang berbentuk lembaran seperti Aquacel Ag, Acticode, Zorflex ataupun memakai Algel Ag ya, antimikroba dengan kalsium alginat. Silahkan boleh-boleh saja ya. Nah, untuk cara menutupnya adalah kalau memang ada kasa, boleh diberikan kasa. Nah, kalau memang tidak ada dan cairannya banyak, itu harusnya memakai foam. Tapi kalau adanya kasa, boleh silakan pakai kasa. Akan tetapi nantinya untuk memasang plesternya silahkan ditarik bagian luka yang terbuka. Contohnya lukanya di sini ya. Nanti plesternya ini agak ditarik seperti ini. Jadi dari samping tarik ke sini, dari satu sisinya tarik ke sana. Jadi agar menimbulkan efek eh, penahan untuk jahitan tadi agar nantinya dapat aman dan tidak terjadi jahitan yang terbuka. Nah, harapannya seperti itu. Nah, nantinya setelah itu silakan ditutup dengan baik, dengan rapat, jangan sampai kena air, silahkan minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter, biasanya ada antibiotik dan juga anti nyeri, silakan boleh diminum sesuai dengan anjuran dari dokter ya. Dan juga nantinya jangan sampai terkena air dalam proses mandi ya, itu. Dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah, Mas, ini lukanya apakah kalau tidur boleh dibuka atau ditutup terus-menerus? Ya, saya kembali ingatkan bahwasannya
Luka tersebut harusnya ditutup selama 24 jam sampai nantinya pergantian di 2 hari ataupun 3 hari berikutnya. Jadi selama proses perawatan, hari ini perawatan, 3 hari atau 2 hari ke depan itu jangan dibuka, biarkan ditutup saja agar nantinya hasilnya lebih maksimal dan juga dapat mempercepat proses penyembuhan pada lukanya. Oke, itu dia yang ingin saya sampaikan perihal perawatan luka post operasi ataupun perawatan luka jahitan setelah operasi, di mana hal ini memang terkadang menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani agar nantinya tidak menjadi suatu permasalahan yang panjang yang akhirnya menimbulkan stres dan juga kecemasan pada pasien-pasien. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga nantinya dapat membantu dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, tuliskan saja di kolom komentar ataupun ada yang ingin mengusulkan, menanyakan sesuatu, tema, dan lain sebagainya boleh. Tuliskan saja di kolom komentar. Saya Muhammad Sibromulis Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.